Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelumnya Ibu absen terlebih dahulu ya sebelum kita memulai pembelajaran hari ini. Oke. Dr. Habibah, Hadir, Bang. Miftahul Kalimah. Enggak masuk, Bu, izin sakit. Ya. Badriyah Hasanah, Nur Syifa Maulidah. Enggak ada, Bu, tapi enggak tahu kemana. Mana? Apa ya? Ya, Bu. Baik, hari ini kita pelajaran Al-Quran hadis, yaitu coba dibuka bab 4-nya tentang hakikat penciptaan manusia. Saya nggak bawa buku. Bawa buku, boleh berdua dengan temannya. Silakan dirapatkan mejanya. Ini, dirapatkan mejanya. Ya, Bu. Dan buka bukunya. Ya. Itu ada tentang ayat tentang hakikat penciptaan manusia. Ya, terdapat di surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14 yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari saripati. Dari saripati berasal dari tanah. Dan kemudian kami menjadikan air mani dalam tempat kokoh. Tempatnya itu maksudnya rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk. Maha suci Allah pencipta yang paling baik. Surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Yang selanjutnya yaitu ada surat An-Nahl ayat 78. Yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Quran surat An-Nahl ayat 78. Kemudian ada di surat Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Surat Az-Zariyat ayat 56. Adapun kandungan dari surat, silakan dicatat ya teman-teman, kandungan ayat dari surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Yang pertama itu, asal usul penciptaan manusia adalah dari saripati tanah atau air mani. Yang kedua, penciptaan manusia mengalami proses yang panjang. Ketiga, Allah Maha Pencipta yang sempurna. Selanjutnya, isi kandungan dari surat An-Nahl ayat 78.
Pinjam satu berarti. Iya. Nah, kenapa ditulis dulu teman-teman? Sudah anak-anak? Sudah. Nah, oke, yang kedua ada nikmat yang diberikan Allah kepada manusia. Ibu, saya minum ya. Ya, silakan. Mau minum boleh ya. Sudah teman-teman? Sudah, Bu. Yang kedua ada surat yang kedua adalah surat Az-Zariyat ayat 56. Maaf, tadi yang atas sebelumnya itu surat An-Nahl ayat 78 ya, teman-teman. Nah, di Az-Zariyat ini ayat ini berisi tentang tujuan penciptaan manusia. Duduklah berisik, Bu. Kamu Kamu yang berisik. berisik. Jangan Bisa ikut. bercanda. Jangan bisa ikut. Sudah? Sudah, Bu. Ayo, gantian dicatat. Saya sudah, Bu. Sudah. Ya, tunggu sebentar, tunggu temannya yang belum. Sudah, Bu. Sudah? Oke, sekarang yaitu perilaku sebagai hamba Allah dan khalifah di bumi.
sebagai hamba Allah. Oke, dicatat sambil Ibu jelaskan. Tanggung jawab manusia sebagai hamba, maksudnya adalah tanggung jawab Abdullah terhadap dirinya adalah memelihara iman yang dimiliki bersifat fluktuatif. Fluktuatif itu maksudnya ibadahnya naik turun. Ya hari ini naik rajin gitu, besoknya turun jadi malas beribadahnya. Yang dalam istilah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan yazidu wa yanqusu, terkadang bertambah atau melemah. Tanggung jawab terhadap keluarga merupakan lanjutan dari tanggung jawab terhadap diri sendiri. Oleh karena itu, dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6 dinyatakan ku anfusakum wa ahlikum naron, yang artinya jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Yang kedua, perilaku sebagai hamba Allah dan khalifah. Yang kedua adalah peran manusia sebagai khalifah. Maksud di sini adalah ketika menerapkan fungsinya sebagai khalifah Allah di muka bumi, ada dua peranan yang penting diamanahkan dan dilaksanakan manusia sampai hari kiamat. Yang pertama itu adalah memakmurkan bumi, yang kedua adalah memelihara bumi. Ada yang tahu tidak tugas manusia sebagai makhluk Allah apa saja? Apa Bang? Ya, beribadah. Beribadah di sini dibagi menjadi dua. Ada yang tahu tidak ibadah apa saja? Ibadah mahdoh dan ghair mahdoh. Ya, betul. Ibadah mahdoh dan ibadah ammah. Ibadah mahdoh itu artinya ibadah murni, di mana ibadah yang telah ditentukan waktunya dan syarat-syarat pelaksanaannya oleh nas, baik Al-Quran maupun hadis, yang tidak boleh diubah, tidak boleh ditambah atau dikurangi. Misalnya seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan sebagainya. Sedangkan ibadah ammah, yaitu umum, pengabdian yang dilakukan oleh manusia yang diwujudkan dalam bentuk aktivitas dan kegiatan hidup yang dilaksanakan dalam konteks mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya itu berbuat baik kepada manusia. Oke, di sini Ibu punya pertanyaan. Siapa yang bisa menjawab? Nanti Ibu akan memberikan reward kepada kalian. Tadi sudah Ibu jelaskan tentang hakikat penciptaan manusia. Siapa yang tahu perilaku siapa yang tahu isi kandungan ayat surat An-Nahl ayat 78? Ayo silakan Lukman. Yang pertama adalah proses kelahiran manusia. Ya, betul. Yang kedua adalah nikmat yang diberikan Allah kepada manusia. Oke, benar tidak anak-anak? Betul. Oke, ini hadiahnya dan Ibu. Tepuk tangan. Oke, mungkin cukup sekian ya materi kita hari ini tentang hakikat penciptaan manusia. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.